Anda lagi menyaksikan The Inspirator di Binus TV, sebuah program yang akan memberikan motivasi dan inspirasi yang kami akan mengumpas tuntas kisah perjalanan daripada semua narasumber kami melalui proses perjalanan dan bagaimana sikap menghadapi setiap masalah dan rintangan sehingga mereka bisa seperti hari ini. Maka kami sebut program ini sebagai The Inspirator. Dan hari ini luar biasa, kita akan wawancara satu orang yang sangat luar biasa, satu anak muda miliarder yang dimana saya tahu kisah perjuangannya sangat luar biasa. Dan telah hadir di studio kita Bapak Chandra Putra Negara. Apa kabar, Bro? Baik sekali, Bro. Ya. Oke, jadi bagaimana? Apa kesibukan saat ini, Pak Chandra? Ya, saat ini kesibukan saya seperti biasa. Saya menjalankan bisnis saya yang sudah saya tekuni kurang lebih selama 14 tahun yang lalu. Wow, ya, dan hari ini seperti biasa saya menjalani aktivitas saya sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang pembangun bisnis jaringan yang ada tersebar di seluruh kota di Indonesia. Jadi kesibukannya sekarang jalankan bisnis ini. Jalankan bisnis ini. Saya dengar saat ini juga udah mulai banyak diundang jadi public speaker ya. Betul, karena mungkin gara-gara saya nulis buku Badai Pasti Berlalu yang sudah saya rilis per tahun 2012 kemarin. Saya pasarkan melalui toko buku Gramedia dan rupanya banyak sekali yang narasumber ataupun media cetak yang ini juga melihat satu kisah hidup yang unik dari diri saya. Jadi banyak diundang oleh sebagai public speaker, juga tampil di majalah dan sebagainya. Nah, kalau saya boleh tanya, saya sudah baca tentang banyak perjuangan tentang Bro. Boleh bicarakan, jelaskan sedikit ke kita gitu. Ya, jadi awal sebetulnya perjuangannya seperti apa? Awal perjuangannya ya. Jadi sebetulnya ini semua dimulai ketika kalau dalam dunia bisnis, saya tuh mulai mengenal dunia bisnis itu waktu usia 12 tahun. Wow. Ya, jadi saya mulai membantu paman saya. Waktu itu ada kesibukan sebagai seorang anak SD yang tamat SMP, kemudian saya mulai belajar. Nah, puncaknya waktu saya usia 17 tahun, waktu itu usaha orang tua saya sudah mulai dalam tanda kutip agak ada masalah, sehingga kita sebagai seorang mahasiswa waktu itu mau nggak mau, karena kita sudah kuliah kan kita harus bayar uang kuliah sendiri. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk bagaimana supaya tetap saya eksis kuliah, sedangkan orang tua ini dananya sudah mungkin boleh dikatakan sangat minim untuk meneruskan kita kuliah. Saya memutuskan menjadi seorang guru les. Waktu itu jadi saya 17 tahun starting dari guru les, dan waktu usia 17 tahun saya sudah boleh dikatakan tidak minta uang lagi sama orang tua. Oh gitu. Jadi kisah perjuangan bahkan dari sangat muda dan bahkan dari seorang guru les. Nah, kalau kita ngomong-ngomong, apa yang bisa membuat Bro sampai seperti hari ini? Karena sebelum kita bahas lebih jauh lagi, saya baca banyak sekali pencapaiannya, bahkan telah mencapai 1 juta US dollar sebelum umur 30 tahun. Betul. Jadi bagaimana dari seorang guru les bisa seperti ini, dan juga kisah perjuangannya seperti apa supaya bisa seperti hari ini? Jadi sebetulnya itu nggak ada yang kebetulan ya. Yes, betul. Itu kisahnya terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, sebetulnya yang paling utama itu waktu saya berusia 17 tahun masih aman-aman aja, tapi puncaknya itu waktu saya berusia 19 tahun. Nah, waktu itu waktu usia 19 tahun saya itu, karena kalau saya nggak salah waktu itu 19 tahun tahun 95 ya. Nah, waktu itu saya 95 96 ada masalahnya di sini karena waktu itu orang tua Indonesia waktu itu kan terkena krisis moneter tuh puncaknya tahun 97 ya. Waktu itu kondisi perekonomian juga agak sulit, sedangkan kondisi orang tua juga agak sulit. Saya dikenalkan ke satu dunia bisnis sama salah seorang murid les saya waktu itu, ceritanya begitu. Jadi murid les malah yang mengajak ke dunia bisnis. Jadi ceritanya lucu gitu loh. Ini saya memberikan dia les privat pada murid, tapi dia nggak konsen. Tapi dia justru malah mengenalkan dunia bisnis. Saya ngomong gini sama dia. Satu kata yang menggelitik dan mengubah saya. Dia berkata begini, kamu harus ngerti fisika, kamu harus ngerti matematika supaya kamu itu suatu hari bisa menjadi orang yang berhasil. Saya ngomong gitu. Terus dia jawabnya balik begini, Om Lim aja nggak ngerti matematika dan fisika, dia ngomong gitu. Saya langsung terkejut dengan kata-kata ini. Bener juga ya, rupanya seorang anak SMA mampu sebuah kata memberikan saya satu pencerahan yang membuat diri saya itu akhirnya tersadarkan dengan kalimat itu. Dan akhirnya saya diperkenalkan dengan salah seorang yang sukses di dunia bisnis waktu itu, dan singkat cerita saya ikut sebuah seminar. Nah, di seminar itulah yang titik tolak perubahan saya untuk saya itu mau menjadi orang yang sukses. Nama seminarnya itu apa ya? Nama seminarnya Personal Development Seminar yang diadakan oleh guru saya, yaitu
Dr. Andrew Ho dari Ya, Malaysia. guru kita. Guru kita ya, guru Betul. kita Jadi, bersama. berarti dari guru les akhirnya masuk ke dunia bisnis dan Yes. itu pada saat 19 tahun ya. Waktu usia 19 tahun. Dan ketika saya keluar dari seminar itu, saya langsung memutuskan untuk saya berhenti jadi guru les dan saya full time sebagai seorang pebisnis. Ya, dan waktu itu saya baca banyak sekali kisah tentang perjuangan Bro di mana karirnya cepat sekali ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi Baik. dari sejak bergabung dan saya lihat itu banyak pencapaian-pencapaian Ya. yang di usia sangat muda. Ya. Ya. Jadi gini, waktu itu saya berhasil mencapai jenjang karir manajer tertinggi Yes. di perusahaan tersebut. Waktu itu saya usia 21 tahun. Wow. 1 tahun setengah setelah saya keluar dari seminar itu, saya berhasil membeli mobil yang pertama. Wow. Jadi Pribadi. itu di usia berapa tahun? Di usia 21 tahun. Masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah. Nah, jadi 21 waktu itu tahun, saya ya. memutuskan, karena saya 17 tahun udah mandiri secara finansial, Ya. saya memutuskan untuk sama sekali tidak minta uang lagi sama orang tua. Wow. Justru pada usia 19 tahun, saya malah membantu menafkahi pengeluaran Pada keluarga. saat itu semester berapa? Kalau 19 tahun itu semester 4 ya. semester 4. Wow. Semester Jadi 4 ya. semester 4 sudah Semester mandiri, 4. sudah ini Iya. sudah minta uang. Jadi ke orang tua. titik puncaknya itu pada waktu usia 21 tahun. Nah, waktu itu seperti kita ketahui 21 tahun itu waktu itu usia tahun 97 Indonesia puncaknya krisis moneter. Ya. Yang paling parah itu adalah ketika itu US dollar yang asalnya cuma 1.700. Yes. Ya, itu sekarang tiba-tiba dalam waktu singkat yang pernah hidup di tahun 97 ya, pemirsa ya, itu Anda pasti mengalami US dollar tuh naik dalam sampai angkanya 15.000. Yes. Itu hitungannya dalam hitungan bulan ya, Ya, cepet ya. banget gitu. Sehingga waktu itu namanya usaha apapun pasti habis. Ya, karena apalagi usaha orang tua itu pakai pinjam kredit dari bank. Oh, Bunganya itu ya. yang asalnya cuman sekian persen bisa naik sampai puluhan Ya, persen. ya. Tentu usahanya nggak bisa tahan. Nah, itulah yang paling berat awalnya dari situ. Oke, jadi waktu itu sudah mandiri tapi tetap ada tantangan yang Terpukul. tersendiri. Iya, terpukul. Tapi waktu itu boleh cerita sedikit bagaimana seorang anak muda umur segitu kan biasanya masih main-main, Pasti masih dong. santai. Nah, Main kenapa bisa games. serius di bisnis dan sebagainya? Ya karena terdesak keadaan, Bro. Filosofinya apa waktu itu? Karena kepepet. Kepepet. Iya. Ya. Jadi waktu itu saya terdesak. Kalau misalkan saya nggak mandiri, otomatis kuliah itu pasti terbelengkalai. Ya, oke. Padahal waktu SD, SMP, SMA saya termasuk ranking, ya. Wow. Tetapi waktu kuliah saya nggak tahu tujuan hidup, saya nggak tahu tujuan kuliah, sehingga IP saya sempat hampir 1,0. Wow. Semua mata kuliah waktu itu. Dan sampai satu titik, selain tantangan tadi, sampai satu titik saya pernah baca yang Pak Iya. Chandra adalah bagaimana lebih mau habiskan susahnya dulu, Iya. bagaimana waktu muda itu fight sehingga bisa nikmati lebih panjang. Itu gimana ceritanya? Ceritanya gini, itu gara-gara seminar tadi. Oh, yes. Gara-gara seminar tadi itu saya disadarkan bahwa yang namanya tujuan hidup itu nggak cuma seperti ini. Betul, betul. Padahal waktu itu saya kuliah titip absen ya, itu hal-hal yang wajar lah ya. Ya. Saya kuliah juga sepertinya pamitnya sih kuliah gitu loh, Ya. tapi mainnya di tempat main meja biliar. Biliar dan Ya dari sebagainya. pagi sampai malam gitu Ya. loh. Tapi Jadi- pulangnya ngakunya habis kuliah gitu. Oh, jadi positifnya mungkin mau lebih cepat sukses sehingga bisa menikmati waktu lebih banyak di usia muda. Ya, Betul, sebetulnya lebih tepatnya itu waktu saya ikut seminar itu saya disadarkan untuk apa sih yang sudah kita berikan untuk orang tua kita. Oh, wow. Nah, dari situlah saya baru sadar bahwa saya belum memberikan apa-apa untuk orang tua saya. Nah, itulah yang mendesak saya untuk saya harus segera sukses dalam usia yang sangat muda. Yes, oke. Kita tahan dulu dan pemirsa jangan kemana-mana dulu. Kita akan komersial break dulu. Ya. Sip. Oke, ya. Jadi Pak Chandra kita lanjut lagi ya. Baik. Kalau saya banyak pelajari tentang kisah perjuangan Bro itu luar biasa. Jadi Ya. di mana satu titik itu ada badai ya, Ya. sehingga bisa menginspirasi tulis buku ini Badai badai Pasti pasti berlalu. Ya. Dan satu hal adalah dulu selalu satu moto yang luar biasa, tidak ada yang tidak mungkin. Betul, Jadi saya rasa pasti banyak sekali tantangan badai kepahitan yang dialami. So Ya. bisa ceritakan the turning point yang paling parah Bapak alami waktu itu kapan? Jadi sebetulnya masalah yang saya hadapi itu tidak pada usianya. Ya. Karena pada usia segitu, manusia kalau diberikan tantangan atau badai atau benturan yang sangat berat di usia seperti itu, kebiasaannya atau rata-rata orang ngapain. Betul. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya. Nah, tetapi saya nggak bisa lari dari kondisi. Karena waktu itu Di usia berapa? di waktu usia itu? 22. 22. Iya, jadi waktu itu akhirnya tahun 98 akhir. Yes. Ya, usia 22 itu puncak-puncaknya itu adalah ketika saya harus memutuskan 3 hal. Ya.
Pertama, saya harus menyelesaikan studi S1 saya. Ya, karena Pada kalau saat saya itu nggak masih salah, kuliah. waktu itu setelah 1,5 tahun pasca seminar, Ya. IP saya langsung loncat jadi 3, Wow. ya karena waktu itu sadar gitu loh, Ya, saya harus cepat oke. selesaikan kuliah, bukan untuk apa. Jadi banyak mahasiswa itu nggak tahu tujuan kuliah untuk apa, untuk kejar nilai, setelah tamat bingung mau ngapain Ya, gitu. yes, Tapi yes. akhirnya saya sudah sadar bahwa tujuan kuliah itu untuk saya itu menyenangkan orang tua. Yes, salah satunya Untuk itu, menghormati dan menghargai Saat jeripayahnya impian orang tua. Iya, Ya. yang sudah setengah mati berjuang dari pagi sampai malam untuk supaya saya bisa kuliah. Yes. Nah, saya tidak menghormati itu sama Ya. sekali. Dan saya harus bisa memberikan apresiasi atau penghargaan kepada orang tua atas jeripayahnya itu. Ya. Akhirnya itu yang pertama. Ya. Yang kedua, saya waktu itu ditunjuk karena kami waktu itu perusahaan kami ada masalah, Ya, yes, sehingga saya harus memutuskan untuk merintis usaha baru bersama guru saya, Dr. Oke, Enruho, oke. yang waktu itu saya ditunjuk untuk pemasaran di seluruh Indonesia bagian timur. Wow, jadi Indonesia untuk Surabaya, Timur semua. Indonesia, masuk. Ya. pusatnya dari Surabaya. Ya. Itu sampai ke Kaltim, sampai ke Sulawesi, Bali, Lombok, NTB, NTT, Yes. sampai ke Papua, Ambon, dan sebagainya. Ya, wow. Nah, waktu itu saya ditunjuk pada usia 22 tahun. Karena waktu itu kan saya sudah mencapai salah satu peringkat manajer tertinggi. Ya. Jadi saya dipercaya untuk bisa mengemban tanggung jawab itu di usia 22 tahun. Ya, oke. Itu yang kedua. Saat itu kami merintis nggak ada kantor. Ya. Semua Dan keterbatasan nggak ada. Berarti waktu itu di saat kesadaran untuk kuliahnya meningkat, Betul. sambil kuliah dan satu sisi harus pegang satu tanggung jawab Iya. yang besar di bisnis, Nah, dan itu yang ditambah lagi satu badai Ditambah lagi yang ketiga, ini yang paling berat, Apa yaitu itu? karena waktu itu yang menjadi badai itu adalah karena ibu saya Yes. itu ada usaha, tapi usahanya ditipu sama partnernya. Hmm. Nah, waktu itu ditipu nilainya 500 juta rupiah. Wow. 500 Ya. juta itu dengan kurs 1.700. Ya. Bukan kurs 10.000. 10.000, yes. Ya, Yes. atau Ya. kurs 15.000. Ya. Jadi kalau dikalikan dengan sekarang tinggal dikalikan 5 aja. Nah, usia 22. Ya. Nah, jadi itu nggak masalah, ditipu nggak masalah. Tetapi yang paling pelik, yang Ya. paling pedih adalah Ya. dalam 4 bulan kemudian ibu saya itu meninggal dunia. Wow. Jadi karena trauma dan sebagainya. Ya, jadi waktu itu ibu saya meninggal itu gara-gara stres ya, Sedih karena sedih. Terus orang kemudian ngutangin malah orang bilang Iya. nuduh ibunda yang ngutang. Ya. iya. Nah, yang menjadi masalah adalah waktu itu biaya rumah sakit, ibu waktu itu terkena satu sakit yang namanya encephalitis. Itu satu virus yang menyerang otak. Dalam waktu cuma hitungan minggu, sel otak tuh rusak semua. Jadi Ya. orang yang asalnya ingat, tiba-tiba seperti kayak linglung. Ya. Dan waktu itu saya tahu Pak Chandra lagi fight satu posisi director. Ya. Dan waktu itu malah sudah capai director, malah ibunda sudah nggak ada. Iya. Ya. Itu yang menjadi masalah di situ. Dan itu usianya baru 22 tahun. 22 tahun. Ya. Jadi waktu itu melewatinya bagaimana? Waduh, saya pasti yang namanya depresi pasti. Ya. Bingung, putus asa, sedih, kecewa. Ya. Nah, yang terpukul adalah bukan dua masalah yang tadi di awal, tapi yang terpukul adalah saya harus kehilangan orang yang paling mensupport saya. Yes, yes. Itu yang paling berat. Orang Dan yang itu saya tuliskan di diharapkan buku. pengen bahagiakan ya. Betul. Karena fight kerja keras pasti pengen bahagiakan orang tua. Jelas. Karena saya sudah bilang sama ibu, nggak usah lagi pikirin hutang. Mari kita berjuang untuk tinggalkan hutang itu. Yes. Mari kita mulai berjuang dengan karir yang baru. Kuncinya di situ. Yes. Jadi itu usia 22 tahun saya berjuang mati-matian untuk bayarin hutang dengan harapan ibu bisa menikmati hasil kesuksesan saya. Nggak taunya meninggal. Itu yang menjadi Jadi masalah satu paling satu pukulan yang sangat, yang itu yang disebut Pukulan yang sangat berat. dan disebut badai ya. Dan Sangat dan badai. dalam proses itu tentu tidak gampang, di mana satu sisi harus kuliah, satu sisi harus bekerja untuk lunasin Betul. hutang. Dan saya sempat baca pun pagi kerja, malam jaga orang tua. Iya. Itu jadi saya ngalami yang namanya satu hari bekerja kurang lebih 12 jam. Ya. Sampai jam 7 pagi, sampai jam 7 malam. Ya. Terus malam harinya saya istirahat sejenak, terus mulai berusaha lagi sampai jam 12 malam. Wow. Jam 12 malam gantian sama saudara untuk menjaga ibu Untuk sampai jam 5 pagi. Jaga ibunda. Ya. Iya, jadi saya satu hari cuma tidur 2-3 jam. Ya, dan sempat pernah mau tabrakan karena Pasti. nggak itu ya. Karena Jadi capek, kelelahan. Ya. Faktor kelelahan. Oke. Dan ini tentu satu proses yang sangat-sangat itu. Nah, waktu itu titik baliknya apa? Apa yang membuat Pak Chandra bisa kembali ke track gitu? Karena Gini. sudah depresi dan sebagainya. Iya, tentu saya sampai hari itu bukan cuma depresi, tapi saya hampir bunuh diri. Ya. Saya bunuh dirinya bukan kecapean, Ya. tapi bunuh dirinya ibu saya meninggal. Yes. Yes. Itu saya sampai stresnya itu di sana. Karena yang membuat diri saya itu sangat-sangat sedih dan sangat-sangat parah itu di sana. Oke. Dan akhirnya saya putuskan ketika ibu saya disemayamkan, ya sebelum dimakamkan, Ya. saya waktu itu sempat stres bingung. Nah, tapi yang membuat saya berubah adalah saya dapat satu mimpi. Oh, wow. Nah, mimpi itulah yang menyadarkan saya.
Ya. Ya. Dari mimpi itulah yang membuat diri saya bisa berubah dan sadar bahwa ibu saya itu ada di tempat yang lebih baik. Oke, kita tahan dulu dan pemirsa jangan kemana-mana, kita ke commercial break dulu. Ya. Oke, jadi kita kembali ke yang tadi kita bahas, di mana begitu banyak hal yang dihadapi, begitu banyak badai dan sebagainya, dan akhirnya waktu itu karena dapat mimpi itu akhirnya bangkit. Ya, saya sempat lihat profil bro di mana mulai ke aktivitas dan sebagainya. Dan boleh diceritakan sedikit setelah itu apa yang terjadi? Nah, jadi waktu itu income saya baru 2,5 juta per bulan. Hutang 500 juta, nggak punya rumah lagi karena semua rumah udah dijual. Nah, nanti kisah lengkapnya di buku. Nah, harusnya logikanya 2,5 juta itu kalau menyelesaikan 500 juta, itu kan 20 tahun. Ya, betul. Tapi saya bisa selesaikan hanya ada waktu 3,5 tahun. Wow. Jadi usia 25 tahun, saya lunasin semua utang. Usia 26 rumah yang dijual saya beli kembali. Wow, jadi itu luar biasa, itu karena berkat bisnis yang dijalankan. Dengan bisnis saya. Jadi kalau nggak semua bisnis bisa begitu. Nah, jadi dari bisnis yang saya tekuni, itu baru bisa melunasi hutang yang sedemikian besar. Jadi utang yang 500 juta bisa dilunasin dalam waktu yang sangat singkat, 3,5 tahun. Dan rumah yang terjual, yang waktu itu harus dijual, dibeli kembali. Saya beli kembali. Saya persembahkan untuk ayah saya. Dan di usia berapa Bapak? 26. Waktu itu 26 dan saya lihat di profil sudah beli Mercedes-Benz. Waktu itu sudah. Jadi beli Mercedes-Benz. Di usia berapa? Mercedes-Benz di usia 25. Jadi tepat saya melunasi utang, saya beli Mercedes-Benz lagi. Jadi akhirnya benar-benar bangkit. Sehingga filosofi tidak ada yang tidak mungkin itu sangat kental dengan Pak Chandra. Bahkan banyak yang memanggil Pak Chandra ini Mr. Nothing Impossible. Iya, betul. Nah, setelah itu bagaimana prosesnya? Waktu itu bisnis berkembang pesat karena dan sebagainya. Bisnis itu sudah mulai dapat momentum, mulai berkembang dari satu kecamatan ke satu kecamatan, satu kabupaten ke kabupaten, mulai berkembang sampai ke satu kota madya ke kota madya, sampai berkembang ke satu provinsi ke provinsi berikutnya. Akhirnya di usia 30, sebelum 30 itu sudah saya justru yang bukan from zero to hero tapi from minus. From minus bisa sampai jadi hero. Itu waktu usia 30 hutang sudah saya lunasi semua dan saya resmi mencetak 1 juta US dollar yang pertama atau senilai 10 M rupiah di usia 30. Di usia 30 dan waktu itu sudah traveling ke seluruh dunia, hampir berapa negara Pak? Jadi waktu itu saya sudah keliling ke 4 benua. Hampir 30 negara. Dan usia 33 tahun saya resmi masuk ke dunia yang kelima di Amerika Serikat. Jadi usia 32 saya udah keliling 5 benua. Itu sudah ada di situ semua. Di buku dan juga nanti di dan semuanya secara free di foto. Luar bukan biasa. Pakai uang pribadi jadi apa yang Pak Chandra capai saat ini tentu sangat bisa menginspirasi pemirsa di mana tidak ada yang tidak mungkin. Artinya badai pasti berlalu. Apapun kepahitan yang kita alami pasti kita bisa lalui. Nah, untuk the next big thing bagi Pak Chandra itu apa? Baik. Jadi visi kedepannya apa? Ya, tentu saya bukan lagi mau mencetak berapa juta US lagi yang berikutnya, bukan itu. Tetapi saya sekarang mengenakan satu pin merah putih. Jadi nama saya kan Chandra Putra Negara. Bukan kebetulan orang tua saya memberikan nama saya Chandra Putra Negara. Saya sangat mencintai negara Indonesia. Lebih dari apapun. Karena saya dibesarkan dari negara ini dan negara ini memberikan kontribusi banyak pada diri saya. Dan saya disadarkan melalui seminar itu betapa pentingnya arti kita mencintai sebuah negara. Dan pin ini itu ada angka 1 dan bendera merah putih. Artinya pin 1% inspirator. Maksudnya apa? 1% inspirator itu adalah saya bertekad untuk mencetak 1% penduduk Indonesia menjadi seorang pengusaha. Wow. Jadi itu yang sekarang the next big thing. Dan saya sekarang ada satu program namanya Success Before 30. Sukses sebelum usia 30. Anda bisa masuk di www.successbefore30.com. Untuk tahun 2013 ini saya bertekad untuk memberikan mentoring kepada 10 orang, siapapun yang saya akan pilih, saya akan secara klasifikasi dengan baik, untuk saya berikan mentoring secara gratis kepada siapapun anak-anak muda yang ingin sukses sebelum usia 30. Terima kasih Pak Chandra dan saya yakin apa yang disampaikan pasti sangat menginspirasi. So pemirsa, satu hal adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita punya tekad yang kuat dan kita kenal passion kita pasti bisa berhasil. So sampai jumpa di episode yang akan datang. Sukses untuk kita semua. Terima kasih.